Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada keluarga, kemudian terima kasih sudah dikasih makan. Makasih juga Bunda sudah diterima. Iya, dan sampaikan salam hormatnya kepada bapak kepala sekolah yang menerima sebagai pipi yang selalu datang setiap waktu dan selalu dijamu dengan istimewa. Alhamdulillah. Keren pokoknya sekolahnya. Semua tamu pun di Semua tamu ya. Iya, emang sekolah ini keren. Berarti Pak Nano sama Bu Wardah ini sangat beruntung diberikan apa ya? Terima kasih. Iya, didukung penuh. Jadi dukung, diajarin, difasilitasi, dipuji, ya. Ya, Iya. disupport segalanya. Alhamdulillah semua support semua. Makanya sampai dengan kegiatan PI 6 ini kita bisa berjalan lancar ya, mudah-mudahan. Iya Pak, mangga. Jadi mudah-mudahan ini hal yang bukan terakhir, tetapi ini berlanjut nanti sendiri di sekolah ya, Pak Nano sama Bu Wardah. Kemarin kan sudah pemetaan aset ya, Pak ya. Ini mohon maaf ini jadi melibatkan Bapak sebagai aktor, Bu Wardah, waktunya tidak pernah itu ya. Kemudian Bu Wardah kemarin siapa saja aktor yang diajak ke sini untuk sesuai dengan video yang telah dibuat ya Bu Wardah ya. Itu siapa saja? Aktor yang saya ajak untuk berdiskusi antara lain adalah kepala sekolah, dewan guru, dan orang tua murid yang ada di sekolah. Gitu. Nah, adapun cara penyampaiannya, kami mengadakan rapat orang tua murid bersama guru, dewan guru mengenai aset sekolah. Nah, diantaranya ada 7 aset sekolah. Ada murid lah ya? Oh iya, ya, murid ya. Kalau murid disampaikan juga bisa di kelas, tapi di kelas. Ya, oke. Nggak pacak ya sama murid ya. Kemudian? Nah, di sana dalam rapat tersebut kami mengidentifikasi 7 aset yang dimiliki oleh sekolah. Yaitu pertama modal manusia. Modal manusia yang terdiri dari sumber daya manusia yang ada di sekolah. Tentunya tidak lepas dari peran orang tua, peserta didik, lalu komite, guru, kepala sekolah, pengawas, dan tentunya dinas pendidikan yang mendukung sekali. Lalu kami melakukan diskusi tersebut selain dari modal manusia, ada yang kedua modal sosial. Modal sosial itu diantaranya adalah kekeluargaan yang sangat baik, yang tentunya didukung oleh orang tua, sama guru yang saling berkolaborasi dan mendukung, lalu guru yang dapat membimbing siswa secara penuh di dalam kelas maupun kegiatan ekstrakurikuler, serta komite sekolah, orang tua murid, warga masyarakat, pemerintah daerah setempat seperti kelurahan yang tentunya dekat dengan sekolah kami Bun, satu wilayah, dan puskesmasnya juga dekat, puskesmas Jatimekar. Mendukung sekali, seperti kemarin sudah melakukan PHBS ya Bang ya. Kegiatan PHBS, sosialisasi ke siswa tentang PHBS disosialisasikan oleh dari dokter langsung Bun ke sini. Iya. Berarti memang sekolah ini ya terdukung oleh masyarakat juga ya. Karena memang sekolah memberikan pelayanan, kalau saya lihat memberikan pelayanannya bagus banget tuh ya. Jadi nggak salah gitu kalau lingkungan sekitar itu juga memberikan perhatian juga gitu ya. Kalau kita undang mereka pasti datang. Semangati. Kemudian ada ini kendala nggak pada saat itu? Pada mengidentifikasi sumber daya. Alhamdulillah Bun berjalan dengan lancar karena kami sering melakukan sosialisasi Mbak Nano. Sosialisasinya itu rutin setiap 3 bulan sekali. 3 bulan sekali dengan puskesmas, tapi kalau kegiatan berkaitan dengan pemangku kepentingan itu pihak kelurahan kami undang selalu, RT RW kita libatkan. Oh iya, jadi aman ya. Jadi aset sosial ke manusia kita ada semua sih. Paham ya kebutuhannya juga ya, kebutuhan anak-anak yang
notabene sekolah ini anak-anak kan zonasi ya, anak-anak tetangga yang sekolah ya. Tapi tetangga pun harus ikut memiliki kepedulian ya untuk sekolah. Bahkan Gitu ya. kita sekolah kita dilindungi sama masyarakat ini sih Bunda. Ada apa-apa pasti misalkan contoh di tempat ada kejadian misalnya pencurian, alhamdulillah kami aman-aman aja sekolah kami gitu. Di lingkungan kami juga sini kerjasama sama Limas, RT RW, jadi mereka secara tidak langsung sekolah kita dilindungi sama mereka. Iya itu pasti ya. Memang penting ya bagi terutama bagi Bapak Ibu ini yang CKIP ini perlu pembelajaran yang seperti itu. Kita kan belajar untuk menjadi pemimpin lah tentunya ya. Cara mengajak Ya, keluarganya itu ya. ini sekarang Merekrut wilayah. ya, jadi kepala sekolah itu menjadi contoh Betul, teladan. ya. Nanti Bapak Ibu ini akan memimpin apapun itu Amin, ya, amin. mudah-mudahan juga memimpin sekolah gitu. Terus kalau misalkan sudah melakukan sudah terdukung bisa kenal masyarakat itu apa perasaannya gitu? Senang sekali ya Pak ya. Senang kalau saya ya senang saya, jadi kita di sini ibaratnya rumah itu udah kayak rumah kedua sekolah. Iya. Jadi meskipun kita mau supaya pulang agak lewat jam nyaman aja. Gitu. Ada rasa Memiliki ya kayak gitu. kaitan ya antara masyarakat dengan sekolah. Biasanya Bapak Ibu guru dipanggilnya Bapak Ibu Pak Guru, Bu Guru gitu sama Siswa-siswa di siswa-siswa sini, di orang sini tua gitu. juga Bun. Iya. Bu pulang Bu gitu sampai Iya, pasti udah kenal semua serasa ya. Iya. Nah itu perasaannya ya, jadi Nyaman itu, gitu. Nyaman, ya, itu nyaman situasi nyaman sekali. dikenal sama orang sini juga. ya, akan jadi Bu Guru selamanya. Ya saya kayaknya pernah, saya juga mengalami karena Iya. kebetulan sekolah saya deket. Katanya lingkungan rumah ya Bu. Iya, jadi saya panggilannya udah nggak ada nama lain selain Bu Guru. Bu Guru, Iya. benar. Iya, tukang sayur pun manggil saya. Kenalnya sama Bu Guru. Iya, Pak Guru. dan itu harus bangga kita ya. Bangga sebagai seorang guru. Kemudian di sini ada pertanyaan, apa pertimbangan Bapak Ibu dalam menentukan sumber daya sekolah? Mempertimbangkannya apa? Tadi sebenarnya udah disebut-sebutkan ya. Pertimbangannya kan untuk apa tadi, untuk Nah, pertimbangannya yang pertama itu untuk kepentingan peserta didik tentunya, karena kita harus berpihak kepada peserta didik yang Iya. aset itu kita pergunakan untuk peserta didik, kebutuhan belajarnya, lingkungan yang nyaman, lalu kerjasama dengan orang tua, Lingkungan. lingkungan dari pemerintah daerahnya, dari kepala sekolah dan yang lainnya juga. Iya, iya. Itu dukungan yang harus kita. Ya, jadi aset itu penting gitu ya. Penting banget. Ternyata aset itu banyak ragamnya gitu ya. Yang tadinya kita tidak sadar, Ternyata masuk aset. ternyata ini masuk aset ini gitu. Malah awal juga menurut kami itu aset itu paling berbentuk barang. Sama Iya. perasaan apa ya Pak? Ternyata Ternyata ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat juga ya Pak. Terus manusia juga masuk Punya aset banyak enggak? Nah, dipikir udah ini barang apa, ya. gitu kan ya. Barang. Padahal benda. kalau di rumah aset itu anak itu aset. Benar, masa depan. Dan itu bangsa. yang harus dijaga dan Iya. harus dijadikan generasi selanjutnya gitu ya. Nah, emang kalau di kita lagi pelatihan ini kan apapun kita pelajari. Kemudian penting juga kan disampaikan ya ke warga sekolah bahwa ternyata aset Aset itu itu apa. Gitu. kita perkenalkan. Iya. Nah, sebenarnya warga juga merasa kaget ya Pak. Oh ternyata itu aset ya Bu ya. Iya. Baru tahu juga mereka Bun, orang tua murid. Kami juga baru tahu juga termasuk. Kami baru tahunya saat kita Betul. belajar LMS ya Pak ya. Iya. Oh, ternyata aset nggak cuma ini aja ya, ada 7. Pandangan awal itu aset paling bentuk barang, benda, Benda, bisa dilihat. bangunan yang terlihat aja Bangunan, ya. Termasuk sosial aset juga ya, terus juga lingkungan RTW aset Politik juga. iya, itu termasuk politik ternyata ya Pak ya. Nah kalau dari pembelajaran seperti itu bertambah berapa pengetahuan kita tentang ternyata menjadi pemimpin sekolah ya, menjadi guru itu ternyata bertambah pengetahuan kita tentang hal-hal yang lain. Besar nggak? Sangat besar Bun. Sangat luar biasa. Ya, ya. Awalnya luar kita nggak biasa. tahu sama sekali Pak ya. Jadi sekarang kita jadi lebih tahu, lebih bisa mengembangkan lagi Ya, kan apa sih betul. aset yang bisa kita kelola di sini, ternyata ini bisa ya. Nah tadi yang kita pikir nggak
bisa nih. Ternyata sampah juga masuk aset ya, Ah, Bun. itu yang mau saya tanyakan. Di kelas saya tentunya proyek ini saya jalankan juga, Bun. Sampah-sampah yang di sekolah kita jadikan pupuk kompos. Nah, itu gunanya dipakai lagi untuk gaya hidup berkelanjutan. Jadi dia anak-anak kita ajarkan agar tidak mengelola sampahnya. Iya, iya. Jadi tadi yang saya tanyakan itu selain apa yang disebutkan tadi, ada nggak aset? Kekurangan di sekolah tuh menjadi aset Iya, juga. makanya aset apa lagi yang ternyata masih mungkin tadinya nggak tahu, sekarang jadi oh itu jadi aset tuh gitu, hal baru yang jadi Iya, aset ya. benar. Kayak tadi sampah. Iya, sampah. Kemudian anak-anak yang nakal. Nah, Nah, anak-anak yang kekurangan apa itu aset ya. ternyata aset juga. Apalagi yang gitu kan kita kebutuhan anak bermacam-macam. Iya, iya. Oh tahu gini, Ada yang cara inklusi. penanganannya gini. Iya, iya. Dan satu kelas kita itu inklusinya pasti lebih dari 2. Oh, gitu Ada ya? 2 dan 3. Iya, iya, iya. Nah kan untuk membimbing mereka itu mungkin kalau kita biasa sulit, tapi kalau kita paham oh ternyata kebutuhan anak berbeda, cara penanganannya juga berbeda. Ternyata itu juga aset, Bun. Anak di inklusi itu ada yang Punya prestasi juga. ada yang punya prestasi, Yang Pak. kemarin Nyanyi ya. nyanyi, Bisa dan juga dia taekwondo menjuara. Tapi anak inklusi maksudnya Masuknya belajar SMP negeri yang juga ya, awal. Pak ya? Jalurnya prestasi nanti. Iya, jadi kalau kita tidak peduli dengan anak, kita nggak tahu ya bahwa anak inklusi aja itu sebenarnya punya Punya kelebihan. prestasi. Iya, punya kelebihan. Nah, anak inklusi tadi tuh bisa nulis juga ya? Ada bisa dan yang enggak. bisa, ada yang enggak. Nah, Kalau anak inklusi aja bisa nulis gitu ya. Kalau anak-anak yang pada umumnya itu, kalau Reguler. itu ya reguler itu juga diperhatikan tulisannya. Iya, Bun. kalau lu iya pasti. Jadi kalau di SD itu ada penilaian. Ada ya? Ada. Nulis indah, Bun. Iya, iya. 1 2 3. Iya. Indah 1, 2, 3. Iya. Kalau kelas 4, 5, 6 bersambung ya, Udah Pak? sambung ya. Oh iya, nah itu soalnya kadang itu ada di sampai SMA, anak itu tulisannya cakarayam. Masih ada ya, Bun, ya? Oh banyak, masih Oh, banyak masih. itu. Justru yang sebenarnya saya kasihan gitu. lihat Bunda memang karena COVID ya. Iya. Jadi anak itu untuk nulisnya itu nggak kelas 4, kelas 3 itu udah kayak kelas 1 karena udah terbiasa. Iya, Ini. karena Biasa bisa pakai kita gadget. aja ya, pakai apa? HP. Iya, pakai Oke, HP. jadi ketika nulis Makanya. kelas 4 ini. Jadi ada ketinggalan, tapi ya Harus gimana? diperhatikan. Iya, betul. Benar, Bun. Ya, kayaknya harus diperhatikan karena menulis ini hal penting buat kepercayaan diri, buat melihat karakter ya. Iya. Ternyata menulis itu tidak Ada sederhana. ada Ada kepentingannya. Benar. Kayak misalkan kita menulis tanda tangan aja sudah menunjukkan karakter seseorang. Tulisan menunjukkan kepercayaan diri waktu disuruh menulis, waktu tes apapun ternyata disuruh menulis dia nggak ragu-ragu. Ini titik nih kepada pengajar di sekolah dasar untuk memperhatikan tulisan. Balik lagi dengan aset tadi. Kalau ada aset yang sudah terperhatikan kayak tadi diceritakan aset seperti itu, bagi guru perlu nggak mengadakan satu penelitian begitu? Tuh, kalau kita namanya apa, Pak? Kalau- Beda tindakan kelas, ya. Nah, Pendidikan tindakan kelas. berarti itu sudah harus dimulai ya, dihasilkan. Kalau ternyata banyak yang dibutuhkan untuk menulis atau untuk penelitian, karena nanti juga akan membutuhkan pada saat kita akan naik tingkat, iya. Jadi harus mempunyai PTK. Mumpung kita mempelajari aset nih sambil belajar A, kita ternyata bisa melakukan hal-hal tertentu. Penelitian yang buat kita Iya. lanjut yang bisa. Iya, karena nanti kalau sudah kenaikan pangkat di pegawai negeri itu diminta gitu ya. Jadi kalau sudah mulai golongan 3 bayar B, ketiga C, kalau nggak 3 C, ketiga D, itu harus sudah punya Tanda tulis. karya tulis berapa jumlahnya gitu. Minimal 1. Iya, minimal. Kalau dari 3B ke 3C 1. Iya, C ke D 2. makanya sambil mempelajari aset, sambil kita banyak ternyata ya gitu ya. Oke. Ternyata tertarik sekali ya Bapak berdua. Kemudian ini ada bagaimana proses Bapak dalam menemukan mengidentifikasi sumber daya. Bagaimana proses Bapak Ibu dalam menemukan mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah. Tadi ya sudah sudah. dilakukan dengan Dengan cara mengumpulkan orang tua murid,
ke siswa di juga. kelas, sosialisasikan dengan anak. Orang tua murid ini sebenarnya yang diambil adalah komite atau Oh, dewan per kelas. Jadi Oh, dari dewan, kelas ada. 1 2, kelas 2 2. Jadi perwakilannya. Wakil kamu. jadi bapak termasuk ya Hmm. sebagai aktor daripada Bu. Benar, saya. Kami selalu mendukung teman-teman. Iya. Betul. Makanya kegiatan tadi ya nggak ada bisa, siapa yang bisa jalan. Dan Nah, ada kendala Selalu sudah siap itu. diberikan. Iya. Kemudian kan sumber aset lain ya, sumber daya dari sekolah apa yang masih perlu tadi dari Aset yang dari luar juga kami Iya. juga kerjasama. ya, kerjasama dengan hubungan- lingkungan. Ada juga Bu dari Ada kampus. kampus. Kami Unindra. kerjasama dengan Unindra, UIJ. Kemarin terakhir kita berberas itu dengan para Stis, Madinah. ya? Kampus Stis. kampus para Madinah ya. Stis apa Pak tadi? Taisa Taisa Al-Ayubi. Al-Ayubi, ya. Itu kampus Salahuddin Kampus yang Al-Ayubi. babak pas sekolah Bapak kepala sekolah mengajar mengajar di sana sana. juga. iya iya. Bahkan banyak di wilayah Jati Asih kuliah di tempat Bapak. Oh bapak hebat ya. Ntar lagi jadi rektor bapak. Bapak di mana Bukan- aja ada, Pak. Jangan jadi kepala sekolah. Dia di mana aja tuh. Di UT ada. Iya. Berarti Pak ini anak-anaknya memuji-muji. Ada salah. Galak bu saya bu. Jadi betapa terdukungnya gitu Pak.